Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu ibadah yang mudah untuk dilakukan adalah bersedekah. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan pahala yang besar dan bisa menjadi salah satu amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Jika kita berpikir bahwa sedekah hanya dilakukan dengan memberikan harta atau uang, maka buang jauh-jauh pikiran tersebut. Sebab di dalam Islam seorang muslim bisa bersedekah dengan apa saja yang bermanfaat, asal dilakukan dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Sedekah bisa dilakukan dengan menolong orang lain yang sedang kesusahan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas, senyum, memberi nafkah keluarga dan lain sebagainya. Sedekah yang paling mudah digambarkan dalam sebuah hadis, yaitu dengan memberikan senyuman. Seperti sabda Rasulullah, senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi, sedekah memiliki keutamaan dan manfaat baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Berikut janji Allah untuk orang yang gemar bersedekah antara lain. Yang pertama adalah dihapuskan dosanya. Sedekah bisa menghapus dosa. Hal ini disampaikan Rasulullah dalam sabdanya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menggambarkan dihapusnya dosa-dosa orang yang bersedekah itu ibarat air yang memadamkan api. Kemudian yang kedua yaitu mendapat pahala yang berlipat ganda. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Janji ini diabadikan di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang membeberkan Allah dan Rasul-Nya baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Kemudian yang ketiga yaitu mendapat naungan di hari akhir. Di hari akhir kelak, tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain. Yang bisa menolongnya hanya amal perbuatannya saja di dunia. Ada beberapa golongan manusia yang kelak di hari akhir akan mendapatkan naungan. Salah satu dari mereka adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat adalah dibebaskan dari siksa kubur. Kubur adalah tempat persinggahan pertama manusia setelah mati. Sebelum dihisab, orang-orang akan mendapatkan nikmat atau siksa di dalam kubur sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amal perbuatannya baik, maka dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Salah satu amal yang bisa membebaskan manusia dari siksa kubur adalah sedekah. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang kelima yaitu masuk surga melalui pintu khusus para ahli sedekah. Rasulullah bersabda, orang memberikan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam adalah dijauhkan dari api neraka. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah akan membuat seseorang dijauhkan dari api neraka. Rasulullah bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, janganlah pernah merasa berat untuk bersedekah. Sebab,
Sedekah selain mendatangkan pahala yang berlipat, sedekah juga memiliki keutamaan bagi orang-orang yang melakukannya. Itulah janji Allah kepada mukmin yang rajin bersedekah. Sungguh banyak keutamaan yang akan diperoleh mukmin yang gemar bersedekah ini. Untuk itu, keluarkan sedikit harta untuk bersedekah, agar Allah memberikan kita janji-janji mulia tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.